Kementerian Pertahanan Jerman telah menyusun rencana darurat untuk potensi konflik militer dengan Rusia. Rencana tersebut dilaporkan membayangkan Jerman bertindak sebagai negara transit utama bagi pasukan aliansi NATO dengan penduduk dan layanan sipilnya diharapkan untuk membantu personel militer asing. Dalam laporannya, Der Spiegel menduga bahwa berdasarkan rencana operasional Jerman atau Oplandu yang dirahasiakan, negara tersebut harus dapat mengatur pemindahan 800.000 pasukan NATO dan sekitar 200.000 kendaraan, termasuk tank dan perangkat keras lainnya dari pelabuhan di Belanda dan Belgia ke utara, dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Beberapa jalan raya utama seharusnya digunakan untuk tujuan ini, yang berarti jalan-jalan tersebut akan ditutup untuk lalu lintas sipil. Masyarakat setempat diharapkan untuk menyediakan makanan, perumahan, tempat istirahat, dan bahan bakar bagi personel militer yang lewat. Demikian klaim kedua media tersebut. Der Spiegel mengutip Ralph Tisler, Presiden Kantor Federal untuk Perlindungan Sipil dan Bantuan Bencana yang memperkirakan bahwa aktor musuh dapat mengambil tindakan untuk menghambat atau memperlambat pergerakan pasukan NATO, baik melalui sabotase maupun serangan rudal. Polisi dan layanan darurat Jerman dilaporkan harus memprioritaskan perlindungan terhadap rute-rute utama ini dan menghilangkan konsekuensi dari setiap serangan terhadap rute-rute tersebut. Menurut Blind, yang mengutip juru bicara Kementerian Pertahanan, selain perannya dalam pusat logistik NATO, Jerman juga membangun kamp tawanan perang besar di wilayahnya jika konfrontasi militer dengan Rusia pecah. Kedua media tersebut mengutip Inspektur Jenderal Baden-Wuerth Kastenberg yang memperkirakan bahwa Berlin memiliki waktu hingga 2029 untuk bersiap menghadapi potensi konflik militer dengan Moskow karena Rusia diduga dapat menyerang NATO pada saat itu. Masyarakat setempat sudah melakukan pembekalan dan mengadakan latihan untuk skenario terburuk ini. Menurut Der Spiegel, yang mengutip wali kota sebuah kota yang tidak disebutkan namanya, penduduk setempat tidak menunjukkan antusiasme apapun terhadap upaya tersebut. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan bahwa peningkatan dukungan militer Barat ke Ukraina berisiko memicu konflik Rusia dan NATO. Medvedev mengatakan, konflik yang terjadi dengan NATO selalu berisiko berubah menjadi perang nuklir besar-besaran. Negara-negara NATO memompa senjatanya ke Ukraina, melatih pasukan Ukraina menggunakan peralatan Barat, hingga mengirimkan tentara bayaran. Invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari lalu telah menewaskan ribuan orang dan menimbulkan kekhawatiran akan konfrontasi besar antara Rusia dan AS sejak Perang Dingin. Pasalnya, Rusia dan AS sejauh ini adalah kekuatan nuklir terbesar di dunia. Rusia mempunyai sekitar 6.257 hulu ledak nuklir, sedangkan 3 negara anggota NATO yaitu AS, Inggris, dan Perancis memiliki 6.065 hulu ledak gabungan. Adapun Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengatakan bahwa operasi militer khususnya di Ukraina perlu dilakukan lantaran AS menggunakan Ukraina untuk mengecam Rusia. Untuk itu, Moskwa harus bertahan melawan penganiayaan terhadap orang-orang berbahasa Rusia. Putin pun menuding AS mengancam Rusia ikut campur di halaman belakangnya melalui perluasan NATO ke arah timur. Di sisi lain, Ukraina mengatakan bahwa invasi Putin hanya memperkuat keinginan Ukraina berpaling ke barat. Sebagai informasi, bulan lalu pemerintah Jerman secara resmi memperbarui pedoman masa perangnya untuk pertama kalinya sejak 1989 untuk memasukkan langkah-langkah seperti wajib militer dan memaksa produsen untuk memproduksi barang perang. Sementara beberapa negara anggota NATO telah mengklaim dalam beberapa bulan terakhir bahwa Rusia menyembunyikan rencana untuk menyerang blok militer yang dipimpin Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin bulan lalu menepis tuduhan tersebut sebagai omong kosong. Ia menyatakan bahwa mereka yang menyebarkan narasi tersebut telah benar-benar gila.
Terungkap, Jerman ternyata sudah mempersiapkan diri saat Rusia sudah memulai Perang Dunia Ketiga tahun 2025 tanpa mereka sadari dokumen rahasia rencana perangnya bocor dan akhirnya diketahui oleh publik. Inilah rencana Jerman dalam Perang Dunia Ketiga. Setelah 2 tahun dan masih berlangsung, ketegangan antara Rusia dan Ukraina telah mengejutkan dunia karena menciptakan gelombang kekhawatiran yang merambat ke seluruh penjuru. Konflik yang terus berlanjut ini tidak hanya menimbulkan dampak lokal di wilayah mereka, tetapi juga telah mengguncang fondasi keamanan dan ekonomi global secara keseluruhan. Situasi krisis semakin memburuk. Konsekuensi dari konflik ini bisa meningkatkan resiko kelaparan, penurunan akses energi, serta lonjakan inflasi. Semuanya menjadi tantangan serius bagi stabilitas global. Jerman, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penjamin keamanan di Eropa, kini juga sedang menghadapi pertanyaan yang serius mengenai kesiapan militernya yang awalnya mencapai 90%, kini menurun drastis hingga 20-40% saja. Sebab seperti yang kita ketahui, kekuatan militer sebuah negara sering menjadi penentu dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, mulai dari penaklukan wilayah hingga pembentukan aliansi internasional. Perang telah menjadi alat yang digunakan untuk menegakkan kepentingan negara-negara besar, baik itu secara langsung maupun melalui proksi. Eropa, dengan sejarah panjangnya yang syarat dengan konflik dan perang, memiliki peran khusus dalam konteks keamanan global. Negara-negara Eropa, termasuk Jerman, telah berperan sebagai pusat kekuatan dan konflik selama berabad-abad. Kekaisaran Jerman pernah berhasil menjadi raksasa industri, teknologi, dan ilmu pengetahuan Eropa, dan pada tahun 1913, Jerman pun menjadi ekonomi terbesar di Eropa. Bahkan hingga di era Perang Dingin, Jerman Barat menjadi salah satu pilar pertahanan Eropa dalam menghadapi ancaman Uni Soviet. Namun, setelah reunifikasi Jerman pada tahun 1990, ada penurunan yang nyata dalam anggaran pertahanan dan kesiapan militer Jerman. Di saat mereka bersantai dalam hal militer, Rusia diam-diam merencanakan sesuatu. Rusia berhasil membuat Eropa, terutama Jerman, ketergantungan pada energi dari Rusia dan telah menjadi titik fokus dalam analis keamanan nasional. Terhubungan ini menciptakan ketergantungan yang kompleks dan seringkali menimbulkan dilema politik yang sulit. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2014 menjadi titik balik penting dalam dinamika geopolitik Eropa. Reaksi dari negara-negara Eropa, termasuk sanksi-sanksi dan upaya diplomasi, mencerminkan ketegangan yang berkembang di antara kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan. Kejadian ini memberikan pelajaran penting bagi Eropa tentang pentingnya solidaritas dalam menghadapi ancaman terhadap integritas wilayah dan keamanan nasional.